Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Skerina 20 yang berjudul Terima Kasih Telah Melihatku. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Terima kasih telah melihatku. Sebuah cerita dari Skerina 20, based on true story. Cerita ini aku alamin pas aku main ke salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Sekitar tahun 2018. Waktu itu aku kesananya rombongan sama teman-temanku. Kebetulan kita emang ada agenda buat main ke gunung itu rame-rame. Kurang lebih waktu itu sekitar 50-an orang dan kita berangkat dari rumah sekitar jam 12 malam. Dan kita berangkat menggunakan 2 mobil elf. Kita sampai lokasi sekitar jam 3 pagi dan langsung oper kendaraan naik jeep ke lokasi wisata pertama. Sesampainya di sana, kita lihat kalau di tempat tersebut lagi ada event semacam upacara adat yang konon katanya untuk memperingati ulang tahun gunung tersebut. Aku sama rombongan sebenarnya kurang percaya dan kurang paham tentang upacara ini. Tapi kita emang lihat langsung kalau banyak sesajen di sana dan dikasih tahu juga sama tour guide kita. Tujuan kita berangkat tengah malam itu emang karena kita pengen lihat sunrise. Kan sayang banget ya guys, kalau main ke gunung tapi kita nggak bisa lihat sunrise-nya. Padahal itu bagian yang paling keren menurutku. Jadi sesampainya di lokasi pertama, Sunrise Point, kita langsung naik ke atas buat nunggu sampai sunrise-nya muncul. Di gunung itu, jalur buat lihat sunrise-nya sebenarnya ada beberapa. Tapi kita semua milih jalur tangga. Aku pikir jalur itu adalah jalur yang paling solutif untuk aku yang gampang sesek nafas. Ternyata anak tangganya banyak banget guys. Jadi aku tetap sesek nafas juga. Pas sampai di atas Sunrise Point, di sana ternyata udah rame banget. Mulai dari wisatawan lokal sampai bule-bule pun juga ada. Dan sebenarnya aku pengen banget jelajah setiap sudut Sunrise Point itu. Tapi kayaknya keadaan gak memungkinkan. Karena aku kurang tinggi kalau harus bersaing sama banyak orang di tempat itu. Karena waktu udah mulai masuk subuh, jadilah aku berencana untuk turun dulu untuk sholat subuh. Akhirnya aku menuju anak tangga tadi. Dan udah dapat kurang lebih 3 anak tangga, aku nengok ke belakang. Karena masih ada teman-temanku di belakang yang mau turun juga. Pas aku nengok ke belakang, aku melihat ke salah satu bangunan yang disebut Sunrise Point. I think bangunan itu adalah bangunan yang dipakai masyarakat setempat buat ibadah. Ternyata selain melihat bangunan itu, aku juga lihat ada banyak orang asing. Beda usia dan beda style sama kita semua yang normal. Awalnya aku ngelihatnya cuma beberapa orang aja. Tapi lama-kelamaan mereka jadi agak lebih banyak
dan mereka berjalan seakan-akan saling bertabrakan. Nah, sobat horor, mereka di sini adalah makhluk gaib ya. Oke, lanjut. Jadi aku khawatir banget kalau setelah itu mereka pasti akan berantem. Aku panik dong karena aku takut. Aku juga bingung bakal jadi turun atau enggak. Dan ternyata orang-orang itu makin banyak. Tapi anehnya mereka enggak berantem. Aku sempat bingung banget, gak bisa mencerna apa yang aku lihat. Hingga matahari udah mulai muncul. Tapi itu justru membuat apa yang aku lihat jadi semakin banyak. Akhirnya aku memutuskan untuk turun dulu untuk sholat subuh. Tapi sepanjang jalan aku jadi mikir, mereka siapa sih? Karena itu bukan kali pertama aku melihat sosok mereka, jadi aku udah mulai tahu kalau yang aku lihat saat itu ya mereka atau hantu. Akhirnya sambil turun aku udah bisa mencerna sama apa yang baru saja aku alami. Di sisi lain, aku punya salah satu temen yang bisa lihat juga. Ternyata waktu itu dia juga kena. Pas kita lagi di atas, temenku ini sampai dibawa jalan ke arah bangunan yang udah aku jelasin sebelumnya sebagai sunrise point. Setelah kita semua turun, kita sarapan bareng di bawah. Temanku ini juga makan normal. Ada salah satu seniorku yang ngajakin ngobrol si temanku ini. Terus temanku ambil dompetnya. Pas dibuka, ternyata dia bawa benda kayak taring gitu. Terus benda itu dibungkus kertas yang ada tulisan-tulisannya gitu. Tapi aku gak ngerti itu apaan. Usut punya usut, temanku ini cerita kalau itu adalah barang yang dikasih sama orang tuanya. Kalau sampai temanku berani buang barang itu, kemungkinan besar orang tuanya bakal marah banget sama temanku. Nah, bisa jadi karena barang itulah temanku ini gampang banget peka. Waktu temanku kena di atas tadi, aku jadi ngikutin dia dan berusaha untuk memanggil-manggil dia. Kamu mau kemana? Tapi temanku ini gak nyaut sama sekali. Dia tetap aja jalan sampai temanku yang lain juga ikutan ngeh. Kalau ternyata temanku kena atau kerasukan makhluk halus. Sampai akhirnya temanku ini bener-bener mau lompat. Tapi untungnya karena kita semua udah pada ngeh, ya jadi kita bisa nahan bareng-bareng. Setelah itu alhamdulillah kita semua udah bisa normal lagi dan menikmati liburan. Selama perjalanan untuk pindah ke spot selanjutnya, aku cerita ke tour guide kita. Dan kata beliau salah satu faktor yang bikin tempat itu rame adalah karena gunung itu baru ulang tahun. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa kita cegah, seperti tidak datang ke tempat tersebut pada pas lagi event. Entah ulang tahun atau event lainnya. Tapi karena kita enggan tahu dan gak cari tahu, jadi kita tetap berangkat di tanggal itu. Dan konsekuensi yang harus kita terima adalah salah satu di antara kita yang bisa melihat akan melihat mereka juga. Menurutku mereka yang pengen nunjukin dirinya ke kita pun
butuh perantara yang besar. Entah apa yang mereka korbankan agar terlihat ke aku. Tapi kurasa mereka ini pasti punya maksud tertentu. Bisa jadi cerita, atau mereka mau ngasih tahu sesuatu ke kita, atau bahkan gangguin kita. Dan menurutku juga nggak perlu sih untuk simpen barang-barang yang tujuannya untuk menjaga diri kita atau tujuan lainnya. Karena menurutku kita udah punya Allah. Tapi ya itu tergantung kalian masing-masing. Karena kepercayaan tiap orang berbeda. Dan kebetulan mungkin orang tua temanku itu masih menganut Jawa kental. Tapi kalau mungkin masih ada yang percaya dengan hal-hal kayak gitu, aku nggak ikut campur. Karena itu udah menurut kepercayaan dan keyakinan tiap orang. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di kemudian harinya. Dan selesai. Gimana sobat horor? Kira-kira kalian tahu nggak gunung apa yang dimaksud? Oh ya sobat horor, aku mau tanya. Aku bener-bener nggak paham ya. Emang setiap gunung itu pasti ada hari ulang tahunnya ya? Dan pasti akan dirayain kayak event-event pakai sesajen gitu. Nah, kalau kalian yang tahu bisa komen di bawah ya. Nah, dan untuk sobat horor, aku nggak bakal capek-capek buat ngingetin. Kalau kalian ada cerita atau pengalaman mistis, kalian bisa tulis di komentar. Kalau nggak, kalian bisa kirim email ke aku. Dan pasti cerita-cerita dari kalian akan aku bawain. Kalau gitu, tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.